Apakah kalian tahu tujuan VOC menelusuri jejak kerajaan Pajajaran? Apakah mereka saat itu berburu harta? Mengulas pada tahun 1579 Masehi, kerajaan Pajajaran runtuh. Bukan sekedar berakhir, kerajaan ini seolah menghilang tanpa jejak, menciptakan mitos bahwa raja dan keratonnya ngahiang atau lenyap secara gaib. Selama ratusan tahun, cerita ini membuai masyarakat Tatar Pasundan. Hingga kini masih banyak yang mempercayainya. Namun, benarkah keruntuhan Pajajaran benar-benar sedemikian misterius? Atau ada alasan lain mengapa lokasi pasti keratonnya sulit ditemukan? Dalam catatan sejarah, ada indikasi bahwa wilayah yang dipercaya sebagai pusat Pajajaran di Pakuan atau kini Bogor sempat menjadi hutan belantara tanpa penghuni ketika VOC datang pada abad ke-17. Mereka menggambarkan wilayah ini tak berpenghuni, meski dahulu pernah menjadi pusat kerajaan besar. Tapi apa yang sebenarnya yang dicari? VOC adalah perusahaan dagang yang fokus mencari keuntungan. Sulit membayangkan mereka melakukan ekspedisi di bekas kerajaan Pajajaran karena ketertarikan sejarah semata. Faktanya, VOC beberapa kali mengirim ekspedisi ke wilayah ini, termasuk yang dipimpin oleh Scipio tahun 1687, Adolf Winkler 1690, Abraham van Riebeeck 1703, 1704, 1709. Tujuan mereka tampaknya bukan hanya mencatat sejarah, tetapi juga mencari harta karun peninggalan kerajaan. Sebagai badan dagang yang diberi hak istimewa, VOC memiliki otoritas layaknya negara, termasuk membentuk tentara, mencetak uang, hingga menyatakan perang. Dengan kekuasaan seperti ini, perburuan harta adalah hal yang masuk akal untuk menjelaskan motivasi ekspedisi mereka. Dalam buku International Encyclopedia of Human Geography karya Rob Kitchen dan Nigel Tripp, disebutkan bahwa ekspedisi Eropa ke Asia pada abad ke-16 sebagian besar bertujuan mencari emas atau kekayaan lainnya untuk kejayaan mereka. VOC adalah perwujudan dari mentalitas ini, pedagang yang berambisi besar, bukan sejarawan. Jejak lokasi Keraton Pajajaran. Salah satu sumber kuno, Keropak 406 yang tersimpan di Museum Nasional, memberikan petunjuk tentang letak Keraton Pajajaran. Disebutkan bahwa Keraton Sri Bima Punta, Narayana Madura, Suradipati terletak di hulu Sungai Cipakancilan, sebuah wilayah yang kini berada di sekitar Ciawi. Namun, meskipun VOC melakukan ekspedisi ke area ini, tidak ada laporan bahwa mereka menemukan harta benda berharga. Ini memperkuat teori bahwa jejak fisik Pajajaran memang sengaja disembunyikan. Atau telah habis dirampas sebelum VOC datang. Mitos kekayaan Pajajaran dari Tommy Pires hingga Marco Polo. Salah satu alasan mengapa bangsa-bangsa Eropa begitu tertarik ke Jawa adalah kisah-kisah tentang kekayaan kerajaan di Nusantara. Tommy Pires, penulis Surna Oriental 1512 sampai 1515, mencatat bahwa Jawa adalah negeri yang kaya raya dengan emas, rempah-rempah, dan hasil bumi berlimpah. Ia bahkan menggambarkan istana kerajaan di Jawa sebagai tempat megah dengan kerajaan tata upacara yang rumit dan kekuasaan raja yang luar biasa. Hingga hari ini, misteri kerajaan Pajajaran tetap memikat. Selain keratonnya yang hilang, naskah-naskah kuno Sunda yang tersebar ke Belanda menyisakan pertanyaan, apa sebenarnya dicari oleh bangsa asing di tanah Sunda? Di sisi lain, naskah lokal seperti Carita Parahyangan memberikan gambaran penting meskipun fragmentaris.
Namun, Pires membedakan antara negeri Sunda di wilayah Barat Jawa dengan negeri Jawa Sunda. Menurutnya juga kaya, terutama di pelabuhan-pelabuhan seperti Banten dan Sunda Kelapa yang menjadi pusat perdagangan lada dan emas. Kisah inilah yang mungkin memotivasi VOC untuk menjelajah hingga ke bekas kerajaan Pajajaran. Pajajaran dan warisan yang hilang. Hingga hari ini, misteri kerajaan Pajajaran tetap memikat. Apakah Pajajaran memiliki harta emas? Mungkin tidak sefantastis yang dibayangkan, namun daya tariknya, kisahnya tetap abadi, terutama ketika kita mencoba memahami peradaban Sunda yang hilang, yang jejaknya kini hanya tinggal mitos dan fragmen sejarah. Dengan begitu, Pajajaran bukan hanya cerita tentang sebuah kerajaan yang lenyap, melainkan cerminan dari ambisi dan perburuan bangsa-bangsa asing, sekaligus kebanggaan lokal yang masih hidup di hati masyarakat Sunda. Sekian dan terima kasih.